Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pulau Gebang 4, Kota Jakarta Timur. Hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Wati. Izin waktunya ya Bu Devi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, kegiatan ini bertujuan agar ketika nanti saya masuk ke kelas Bu Devi untuk mengobservasi, Bu Devi sudah siap dan lebih percaya diri saat pembelajaran. Baik, kita mulai ya Bu Devi. Ya, Wati. Bu Devi mengajar di kelas berapa ya Bu? Saya mengajar di kelas 2. Oh iya, kelas 2A. Pembelajaran apa yang akan Bu Devi ajarkan ketika nanti saya observasi di kelas? Ya, baik Wati. Saya berencana mengajar anak-anak kelas 2A. Nanti pelajaran tematik. Muatan pelajarannya yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Baik, jadi berarti pelajaran yang akan saya observasi tematik dengan muatan PKN dan Bahasa Indonesia ya Bu Devi. Nah, kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Devi sampaikan nanti. Baik. Untuk muatan pelajaran PKN, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak nanti mengelompokkan berbagai jenis gambar, kemudian mereka memetakan dalam sebuah tabel secara berkelompok begitu nanti Wati. Mereka berdiskusi dulu, mereka nanti dibagi gambar, lalu mencari gambar yang sama dengan mereka begitu. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, mereka nanti akan menyimak sebuah cerita fabel, lalu mereka menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan cerita tersebut. Seperti itu. Baik Bu Devi, jadi ada tujuan pembelajaran dari PKN dan juga Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang akan Bu Devi capai saat pembelajaran nanti kira-kira seperti apa Bu? Area pengembangan yang akan saya capai yaitu area kognitifnya, yaitu nanti saya akan berikan soal-soal atau pertanyaan yang pastinya nanti berarti kan area pengetahuannya berarti. Kemudian area keterampilan saat mereka diskusi, kemudian juga area afektifnya atau sikapnya nanti selama mereka bekerja kelompok. Baik Bu Devi, berarti nanti ada 3 area yang akan Bu Devi kembangkan dalam pembelajarannya ya. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Devi, kira-kira strategi apa yang Bu Devi siapkan untuk observasi nanti? Untuk strateginya, saya akan menggunakan metode pembelajaran secara diskusi, kemudian berkelompok, kemudian ada tanya jawab juga, dan ada presentasi. Nanti anak-anak belajar presentasi. Kemudian saya juga menggunakan media gambar yang nanti akan saya gunting-gunting, kemudian saya buat menjadi gulungan kertas. Kemudian saya juga nanti akan membuat LKPD-nya yang akan dikerjakan per kelompok buat ini. Kemudian nanti anak-anak setelah mengerjakan LKPD secara berkelompok, mereka perwakilannya yaitu ketua kelompoknya mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya. Baik Bu Devi. Nah, untuk media gambar ini gambar seperti apa Bu Devi yang akan Bu Devi siapkan nanti? Gambarnya nanti ada beberapa macam, yaitu ada gambar anggur dengan warna-warni, ada yang ungu, hijau, merah, dan hitam. Ada juga gambar puding warna-warni juga, balon juga nanti warna-warni. Saya gunting kecil-kecil lalu saya buat menjadi gulungan kertas. Nanti anak-anak mengambil salah satu gulungan itu, mereka dapatkannya misalnya balon dulu nih, balon. Nanti mereka ngambil nih, dapatnya balon apa? Saya balon warna merah. Mereka
mencari temannya dalam satu kelas itu siapa saja yang sama gitu dapat balon warnanya merah. Lalu salah satu ketua kelompoknya ini mencatat dalam LKPD, mencatat siapa saja rekannya yang mendapat balon merah, balon biru, balon kuning, dan balon hijau seperti itu. Wah, sepertinya seru ya Bu Devi. Jadi nanti anak-anak itu aktif ya mencari gambar yang sama dengan dirinya. Betul, seperti itu. Baik Bu Devi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Devi akan saya observasi di kelasnya? Kebetulan kalau untuk hari pekan depan mungkin ya Bu Ati, Iya, boleh. insya Allah saya ada waktu sekitar tanggal 4 Maret tahun 2024 ya. Baik Bu Devi, terima kasih untuk kesempatan yang Bu Devi berikan hari ini. Saya gak sabar nih ingin masuk kelas Bu Devi, observasi Bu Devi dan melihat pembelajaran yang ada di kelas Bu Devi. Siap Bu Ati. Ya, baik Bu Devi, terima kasih atas kesempatannya. Sampai Sama-sama Bu jumpa Ati. di hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Oke, siap. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Masuk. Ih, banyak-banyak. Oke, masuk. Oke. Ih, kan ya. Oke, kamu nanti periksa dulu ya. Jam. Oke. Ya, periksa sama Adam. Kok ya, Bu? Ya, aduh. Berarti yang tidak masuk kali ini hanya Alika. Ya. Baik, kalau begitu. Sebelum kita belajar supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa di sini yang hafal lagunya? Saya. Berarti bisa nyanyiin semuanya ya. Kalau begitu kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3.
cek temannya yang tidak hadir adalah Alika. Ada yang tahu Alika kemana? Nggak tahu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kita belajar apa? Kemudian kita belajar berbagai jenis apa namanya? Jenis benda ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis benda. Baik. Sekarang dari 6 kelompok ini ada berapa kelompok yang isinya laki-laki semua? Ada berapa kelompok itu? Ada berapa kelompok? 1, 2 kelompok. Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok yang isinya campur? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? 4 kelompok yang isinya laki-laki dan perempuan. Nah, hari ini kita akan belajar mengelompokkan. Belajar apa? Mengelompokkan apa? Mengelompokkan benda yang sejenis atau serupa. Oke, baik. Gulungan kertas ini isinya ada gambar. Gambarnya gambar apa? Gambar balon. Satu orang ambil satu. Gambarnya gambar balon. Nanti kita lihat apakah sama semuanya. Ibu akan ambil satu. Jangan hilang ya. Di sini ada balon merah, balon kuning, balon hijau, dan balon biru. Kalian yang warna balonnya sesuai dengan yang diminta
Dapat berapa balon merah? Jadi laksana balon merah ada 7. Terus balon hijau ada 7. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Ibu mau cek, benar atau tidak? Kirani balon kuning benar? Betul. Elis balon biru betul tidak? Betul. Sabrina balon merah benar nggak? Betul. Sabrina. Oh iya betul. Rahman balon merah benar nggak? Ya. Betul. Aman balon hijau benar nggak Aman? Betul. Oke berarti betul ya. Kita tepuk tangan buat kelompoknya. Yang belum tersebut, yang balonnya hijau siapa angkat tangan? Akan. Sama udah. Anissa. Satu lagi. Satu lagi yang warnanya hijau. Oh, Nadira. Berarti Nadira, Anissa, sama Akan. Oke ya. Oke. Kelompok kita. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Oke. Sekarang ketua kelompoknya kumpulin hasil LKPD.
Nomor 1, mengapa Samuel ingin memasak tikus? Pertanyaan nomor 1, mengapa Samuel ingin memasak tikus? Nomor 1, pertanyaannya ada. Kenapa ular memasak tikus? Iya, mengapa ular memasak Jawabannya nanti setelah istirahat. Ya, duduk dulu. Jadi ini tadi ceritanya tentang apa? Ular dan pengen makan tikus, tapi tikus itu minta supaya ular itu bekerja. Jangan cuma pengennya hanya bisa mengancam. Ya, betul Adam? Oke. Lalu apakah tikusnya jadi dimakan sama ular Adam? Iya. Tidak. Apa yang dikatakan oleh tikus? Apa yang dikatakan oleh tikus? Makanya kalau pengen makanan harus bekerja cari sendiri. Lalu tikusnya bilang apa? Di sini itu tidak ada orang lain, hanya tikus dan ular. Kita itu tidak bisa hidup sendiri, harus saling membantu. Jadi pesannya apa nih kira-kira? Kemudian ular di akhirnya dia meminta maaf tidak? Meminta maaf. Sama siapa? Sama tikus. Ular minta maaf sama tikus. Kira-kira nih pesan moralnya apa dari cerita ular dan tikus ini? Kita tidak boleh bagaimana? Tidak boleh sombong, lagi. Tidak bisa hidup sendirian. Ada bahasa orang lain lagi. Bagaimana belajar hari ini? Senang atau tidak? Adik kalian belajar apa? Yang tadi itu bagikan balon. Belajar apa? Mengelompokkan warna atau balon yang satu warna. Kedua kalian belajar apa nih? Jangan pertanyaan dari sebuah cerita apa? Cerita atau disebut juga dengan fabel. Iya. Untuk sekian pembelajaran kita hari ini, nanti kalian kerjakan tugas yang dikasih halaman 20. Nanti dilanjutin selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saptiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Gelodebang Mampang, Jakarta Timur. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Devi Listriana selaku guru yang saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya juga didampingi
selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Rizky. Assalamualaikum Bu Devi. Hari ini saya bersama Bu Devi akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah agar kita bisa mengevaluasi kegiatan supervisi akademik yang sudah Bu Devi laksanakan pada hari Senin kemarin. Bu Devi, kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Nah, bagaimana nih menurut Bu Devi perasaannya setelah kegiatan supervisi akademik kemarin berlangsung? Setelah melakukan supervisi akademik kemarin nih juga sama pelatih, awalnya grogi, deg-degan, takut salah, takut gimana gitu ya. Tapi ketika sudah berjalan melihat anak-anak ya mengalir begitu saja gitu, dan pastinya saya menjadi lebih tahu kekurangan dan kelebihan saya saat mengajar. Alhamdulillah ya Bu Devi. Selanjutnya Bu Devi bisa mungkin diceritakan sedikit bagaimana area pengembangan yang Bu Devi lakukan saat pembelajaran kemarin dan tahapan-tahapan pembelajarannya. Baik. Untuk area pengembangan yang saya lakukan ada 3 aspek, yaitu aspek sikapnya, kemudian kognitifnya, juga aspek keterampilannya. Untuk tahapan-tahapannya, sebelumnya pastinya saya membuat perencanaan terlebih dahulu, membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah itu saya membuat media pembelajarannya. Nah, sebelum membuat media pembelajaran, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencari yang tepat media pembelajaran yang digunakan itu dalam materi ini apa ya gitu. Seperti itu. Kemudian tahapan setelah membuat perencanaan, pastinya saya pelaksanaan pembelajaran. Setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan evaluasi. Baik Bu Devi. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Devi, sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang Bu Devi lakukan saat pembelajaran kemarin? Pastinya saya berharap 100% targetnya berhasil, tapi karena murid saya beragam ya Bu Ati, saya kalau misalnya dipresentasikan sekitar 2% ada yang belum mencapai target penghasilannya. Tapi alhamdulillah dalam ini 98%-nya berhasil. Baik Bu Devi. Saat kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira hambatan atau masalah yang Bu Devi alami saat pembelajaran tersebut seperti apa? Untuk hambatannya mungkin karena kegiatannya diskusi dan kerja kelompok, saya mengalami kesulitan dalam pengisian kelas itu. Kemudian saya juga merasa waktu dalam pelaksanaan pembelajaran itu saya melebihi batas gitu. Intinya manajemen waktunya saya merasa kurang. Nah, dengan hambatan-hambatan yang Bu Devi alami saat pembelajaran kemarin, kira-kira rencana ke depan Bu Devi itu seperti apa? Rencana yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya rasa kurang, pastinya saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya mengenai bagaimana melakukan pengisian kelas yang lebih baik, kemudian mengelola waktu pembelajaran agar tidak molor waktu gitu ya, teter gitu. Dan pastinya karena pemerintah juga sudah menyediakan pelatihan mandiri, saya akan mencoba mengikuti pelatihan mandiri yang berkaitan tentang itu. Ya, jadi rencana Bu Devi ke depan adalah Bu Devi akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencari praktik baik agar pengelolaan kelasnya lebih bagus lagi ya Bu Devi. Kemudian nanti Bu Devi akan mengikuti pelatihan mandiri. Nah, kira-kira kapan nih Bu Devi akan melakukan
terwujud, kemudian kelas Bu Devi lebih baik lagi, pembelajarannya lebih baik lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada anak-anak. Baik Bu Devi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Izinnya Bu Devi memberikan hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang Bu Devi lakukan kemarin. Menurut saya pembelajarannya sudah bagus, semuanya sudah terencana dengan baik, mulai dari RPP, kemudian Bu Devi juga menyiapkan semua medianya ya, potongan gambar balon yang sudah digunting, yang sudah digulung-gulung. Nah, anak-anak tinggal membuka dan mencarinya. Kemudian Bu Devi juga sudah menyiapkan cerita ya untuk bahasa Indonesia dan LKPD-nya. Kemudian juga saya juga apresiasi terhadap kegiatan pembelajarannya. Alhamdulillah pembelajaran yang Bu Devi lakukan itu membuat anak-anak tuh lebih aktif Bu Devi. Jadi nggak diam saja. Jadi anak-anak tuh mereka aktif mencari jawaban temannya yang punya balon yang sama dengan dia, kemudian berdiskusi, kemudian juga walaupun sudah kelas 2 mereka sudah belajar ya presentasi ke depan. Nah, memang kalau dari segi kekurangan sama, jadi mungkin kedepannya bisa lebih manajemen lagi, jadi seimbang antara jumlah waktu pelajaran pertama dengan keduanya berjalan dengan seimbang. Mudah-mudahan nanti Bu Devi kedepannya lebih baik lagi dan pembelajarannya lebih baik. atas masukannya. Terima kasih Bu Devi atas jawaban-jawaban yang sudah Bu Devi berikan untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kedepannya Bu Devi akan melakukan area pengembangan dengan melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melakukan pelatihan mandiri. Nah, itu akan Bu Devi lakukan sesegera mungkin. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah Bu Devi rencanakan terlaksana dengan baik. Demikianlah percakapan pasca observasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.